Halo Sobat Belajar! Kalau kemarin kita sudah mengenal apa itu sekolah Indonesia di luar negeri, sekarang kita akan melihat lebih dalam lagi 13 SILN yang tersebar di 9 negara. Penasaran kan? Sebelum jauh mengembara, kita mampir dulu ke 7 SILN yang berada di Asia Tenggara. Dimulai dari Sekolah Indonesia Singapura (LTD) atau SIS yang berdiri pada 20 Mei 1969 dan memiliki jenjang pendidikan mulai dari SD sampai SMA. Visi SIS yaitu unggul dalam prestasi, pelopor dalam pengembangan budaya dan teknologi, teladan dalam bersikap dan bertindak, untuk terwujudnya Sekolah Indonesia Singapura yang berwawasan global dan lingkungan. Berbagai prestasi telah diraih SIS baik secara akademik maupun non-akademik. Para siswa dan siswi juga kerap tampil dengan budaya Indonesia di berbagai acara gelaran seni. Kemudian, kita berkunjung ke Sekolah Indonesia Davao atau SID di Filipina yang berdiri sejak 18 Agustus 1968 dan memiliki jenjang pendidikan SD sampai SMA. SID memiliki visi mewujudkan warga sekolah Indonesia Davao yang cerdas berdasarkan iptek dan intak serta memiliki kompetensi global. Ada banyak pilihan kegiatan eskul di SID yang kerap menorehkan prestasi, salah satunya menjadi juara nasional Filipina untuk cabang olahraga karate. Kelebihan lain dari SID akan dijelaskan oleh Bapak Wakahumas SID berikut ini. Sekolah Indonesia Davao adalah satu-satunya sekolah yang mempunyai fasilitas asrama putra dan putri. Ini ditujukan agar putra-putri WNI mempunyai akses yang lebih luas dikarenakan mereka tinggal di kantong-kantong WNI di luar kota Davao. Sekarang kita ke Myanmar, tepatnya Sekolah Indonesia Yangon yang berdiri sejak 17 Agustus 1968 dan memiliki jenjang pendidikan dari TK sampai SMA. Moto SIY adalah Make Everyone Certified and Success for Everyone. Banyak prestasi telah diraih oleh putra-putri siswa SIY. Salah satunya menjadi juara inspiratif gitar solo tingkat nasional Myanmar dan juga kerap menjadi penampil di Festival Kebudayaan Indonesia di Myanmar. Mau tahu apalagi keunggulan peserta didik di sana? Kita tanya Bapak Kepala Sekolah SIY yuk. Siswa Indonesia Yangon tiap tahun mencapai kelulusan 100%, di mana para alumninya bisa melanjutkan pendidikannya baik di perguruan tinggi di Indonesia maupun di perguruan tinggi di luar negeri lainnya. Kemudian kita ke Thailand. Ada Sekolah Indonesia Bangkok atau SIB yang berlokasi di dalam Kompleks Kedutaan Besar Republik Indonesia, Bangkok, Thailand dan didirikan sejak 6 Oktober 1962. Sekolah ini memiliki jenjang pendidikan mulai dari TK sampai dengan SMA serta memiliki visi terwujudnya warga sekolah yang cerdas, berbudaya Indonesia dan kompetitif, serta berwawasan global. SIB memiliki beragam eskul juga aktivitas budaya yang sering menjadi penampil kebudayaan Indonesia di berbagai acara dan meraih banyak prestasi. Sekarang kita mendarat di Malaysia. Ada Sekolah Indonesia Kuala Lumpur atau SIKL yang berdiri sejak 10 Juli 1969 dan menyediakan layanan pendidikan dari TK hingga SMA. SIKL memiliki moto e-diplomasi, yaitu Duta Indonesia Pancasila, loyal, optimis, mandiri, berkompetensi, integritas, ideologis, inovatif, intelektual, dan internasional. Siswa-siswi SIKL patut dibanggakan karena kerap meraih prestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Salah satunya menjadi National Champion dalam Robotic Competition 2019 Malaysia. Untuk meningkatkan mutu belajar, SIKL juga memiliki sebuah aplikasi seperti penjelasan dari Pak Kepala Sekolah berikut. SIKL telah memiliki aplikasi PBM Guru yang kita namakan RPP Digital. Dengan aplikasi ini terasa sekali proses belajar mengajar guru menjadi lebih efektif, sistematis, terstruktur, dan terukur. Dan kami yakini betul dengan adanya aplikasi RPP Digital ini, meskipun di tahun lalu sebagian besar anak-anak belajar di rumah karena pandemi COVID-19, target kurikulum kita dan hasil belajar anak-anak dapat tercapai dengan optimal.
Masih di Malaysia, kali ini kita akan kenalan dengan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu atau SIKK yang berdiri pada 1 Desember 2008. SIKK menyediakan layanan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA dan memiliki visi menjadi pusat keunggulan pendidikan dan kebudayaan di Asia Tenggara tahun 2022. Para siswa-siswi SIKK sendiri telah meraih bermacam-macam prestasi melalui bidang akademik maupun non-akademik, bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga internasional. Seperti apa prestasinya? Kita dengar cerita Bapak Kepala Sekolah SIKK berikut ini yuk. Di tingkat internasional, keberhasilan yang diraih oleh anak-anak Sekolah Indonesia Kota Kinabalu adalah 3 medali dari 3 kategori yang berbeda, 1 medali emas, 1 medali perak, 1 medali perunggu dalam ajang Asia Pacific Youth Performing Art. Dan yang terakhir, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu berhasil meraih juara kedua lomba robotik yang diikuti oleh 24 negara. Berpindah sedikit dari Kota Kinabalu, di sini ada Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB yang didirikan pada 5 Januari 2014 dengan nama Sekolah Indonesia Terbuka SIT dan berstatus menginduk kepada Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Pada tanggal 11 Januari 2015, SIT secara resmi berubah nama menjadi Sekolah Indonesia Johor Bahru. SIJB menyediakan 2 jenjang layanan pendidikan, yaitu SD dan SMP. Selanjutnya, sekolah di Asia Timur. Ada Sekolah Republik Indonesia Tokyo atau SRIT yang hadir sejak 21 April 1962. Dengan jenjang pendidikan dari TK hingga SMA, SRIT memiliki visi membentuk generasi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, berkualitas dan berintegritas, cinta tanah air dan lingkungan, mampu bersaing di era global, milenial, dan digital. Para siswa-siswi SRIT kerap memperkenalkan budaya Indonesia melalui kegiatan cultural exchange, serta sering pula meraih prestasi dalam berbagai bidang. Salah satunya menjadi juara 1 bulu tangkis WNI seluruh Jepang tahun 2018. Kumpulan lain dari peserta didik SRIT akan diungkapkan Bapak Kepala Sekolah berikut ini. Salah satu keunggulan komparatif lulusan Sekolah Republik Indonesia Tokyo diantaranya adalah putra-putri kita menguasai bahasa Jepang dan beberapa bahasa internasional sehingga suatu saat menjadi pemimpin. Mereka memiliki wawasan internasional, mampu bersaing di era global, digital, dan milenial. Dari Asia Timur, sekarang kita terbang menuju benua Afrika untuk mengunjungi Sekolah Indonesia Kairo di Mesir. Sekolah Indonesia Kairo atau SIC didirikan pada tanggal 21 Desember 1956 dan memiliki visi yaitu dengan semangat kebersamaan, kita antarkan setiap siswa ke depan pintu gerbang kesuksesan dan kita tingkatkan mutu sekolah startup sekolah internasional. SIC sendiri melayani tingkat sekolah mulai dari TK hingga SMA serta memiliki banyak prestasi yang dicetak oleh para siswa-siswinya. Salah satunya adalah menjadi juara 1 musabaqah tilawatil Quran dalam Festival Anak Soleh SIKK. Keunggulan lain dari SIC diungkapkan Bapak Kepala Sekolah berikut ini. Dari sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 ada 58 alumni kelas 12 SMA yang di 55 diantaranya diterima di perguruan tinggi dan tingkat luar negeri. Kalau persentase kurang lebih 94%. Dan ini merupakan persentase yang cukup tinggi baik di kalangan sekolah di Indonesia maupun di sekolah Indonesia luar negeri lainnya. Selanjutnya kita menuju Timur Tengah untuk memasuki daerah Saudi Arabia. Ada Sekolah Indonesia Riyadh atau SIR yang sudah berdiri sejak 24 September 1985 dan menyelenggarakan pendidikan mulai dari tingkat TK sampai SMA. SIR punya keunggulan dalam penguasaan komunikasi bahasa Inggris, bahasa Arab, serta penguasaan IT yang siap dicoba setiap saat. Selain pendidikan, penyaluran minat dan bakat melalui eskul juga aktif dilakukan. Ada banyak pilihan eskul, mulai dari pencaksilat, band, public speaking, robotik, seni tari, sampai pada tahfiz Al-Quran. Sekarang, kita bertemu dengan Sekolah Indonesia Jeddah atau SIJ yang berdiri sejak 1 Januari 1964 dan memiliki jenjang pendidikan dari TK sampai SMA.
Moto SIJ adalah berakhlak mulia, berbudaya Indonesia, dan visinya adalah terwujudnya insan yang beriman, takwa, berprestasi, dan berwawasan global. Telah banyak prestasi yang diraih siswa-siswi, salah satunya siswa di sana berhasil menjadi juara 1 American Mathematics Competition 2020. SIJ juga tidak hanya membekali hal akademik, namun juga keterampilan lainnya. Seperti yang diungkapkan Bapak Kepala Sekolah SIJ berikut. Untuk membekali keterampilan yang dibutuhkan di abad 21, seperti keterampilan berorganisasi, komunikasi, kolaborasi, hingga problem solving, dan kewirausahaan. Lulusan Sekolah Indonesia Jeddah mampu mengembangkan jiwa entrepreneurship-nya dengan mendirikan bisnis skala mikro, bahkan mampu membuka lowongan kerja baru. SILN ke-12, yaitu Sekolah Indonesia Mekah. SIM berdiri sejak tahun 17 Juli 2000 dan memiliki jenjang pendidikan dari TK sampai SMA. SIM memiliki moto berbudi luhur dan berbudaya Nusantara, sementara visi SIM akan dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah berikut ini. Sekolah Indonesia Mekah memiliki visi menjadi sekolah ramah anak untuk membentuk insan religius, peduli lingkungan, gigih, inovatif, unggul dalam prestasi, sehat jasmani, dan rohani. Peserta didik di Sekolah Indonesia Mekah pun aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang kerap menorehkan prestasi. Tidak hanya itu, mereka juga aktif mempromosikan budaya Indonesia melalui penampilan-penampilan budaya di acara diplomasi atau menjadi tamu kehormatan dalam beberapa festival internasional di Mekah. Terakhir, kita berkunjung ke benua Eropa, tepatnya ke Sekolah Indonesia Den Haag atau SIDH yang telah berdiri sejak 17 Agustus 1965 di Belanda. SIDH menyediakan fasilitas jenjang pendidikan untuk SD sampai SMA dan memiliki visi berbudaya Indonesia berstandar internasional. Siswa-siswi SIDH banyak meraih prestasi bidang akademik maupun budaya dan olahraga. Salah satunya berhasil meraih medali emas pada European Pencaksilat Championship. Lalu, apalagi keunggulan siswa-siswi yang bersekolah di SIDH sendiri? Kita tanya langsung Bapak Kepala Sekolah SIDH yuk. Yang lainnya, SIDH telah menghasilkan alumni yang hingga saat ini diterima di perguruan tinggi ternama baik di Indonesia maupun juga di negara-negara Eropa. Nah, itu tadi profil 13 sekolah Indonesia di luar negeri yang tersebar di 9 negara. Buat kamu, teman-teman sobat belajar yang ingin mengetahui info pendaftaran dan syarat administrasi untuk bersekolah di sana, bisa langsung mengunjungi portal resmi dari sekolah masing-masing. Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk memberikan pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negaranya dimanapun berada. Begitupun dengan SILN yang melakukan fungsi pendidikan sekaligus pengembangan budaya Indonesia. Semoga Indonesia selalu dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas sehingga terwujud kemerdekaan belajar yang sejati.